Hai semua, gimana kabarnya? Pasti ada dari teman-teman yang sekarang sudah merasa panik, terutama teman-teman yang baru masuk ke pasar kripto di awal 2022 atau di akhir 2021. Selamat, inilah pasar kripto yang sangat volatile, teman-teman. Volatile itu dalam artian bisa naik dan turun sampai puluhan persen atau bahkan bisa sampai ratusan persen. Jadi ini adalah sebuah market yang mana memang sangat liar bisa dibilang. Dan untuk pergerakan hari ini Bitcoin itu lagi nggak terlalu oke. Jadi Bitcoin baru aja kena reject di level 32.000 dolar, yang mana kita kemarin expect kalau Bitcoin itu bisa untuk tembus area tersebut dan bisa melanjutkan retest kembali ke area resistensi yang lebih kuat. Hanya saja kemarin benar-benar market maker exit dari market dan Bitcoin kebanting lagi ke level 30 ribuan. Nah, pasti teman-teman ini pada panik, kenapa nih market crypto kok bisa baru naik sebentar udah turun lagi. Jadi market crypto dari sejarahnya dari tahun-tahun yang lalu memang sudah seperti itu, teman-teman. Jadi pergerakannya itu sangat liar, sangat volatile, bisa naik dan turun. Ya, dalam setiap bulannya juga market crypto memang penuh dengan drama ya. Maka dari itu di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman, sekaligus mau nostalgia juga, mau review ulang tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada market crypto 2021. Kali aja nanti dari video ini bisa membantu buat teman-teman nih, mungkin yang baru masuk, apakah kalian ini merasa saat ini market crypto ini lagi nggak baik-baik saja. Jadi sebenarnya di tahun 2021 market crypto itu sudah dua kali mencapai puncak, ya harga puncak lah kita bilang. Yang pertama itu terjadi pada bulan April dan yang kedua adalah di bulan November di kisaran 65 ribuan, teman-teman. Jadi ini pergerakan yang bisa dibilang sudah sangat tinggi kenaikannya, setelah sebelumnya Bitcoin itu mulai rally di tahun 2020 di bulan September lebih tepatnya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya supaya nggak terlalu lama. Jadi, pergerakan Bitcoin itu nggak dimulai dari Januari 2022 ya, melainkan memang sudah terjadi rally sebelumnya di tahun 2020. Dan waktu itu sentimennya adalah MicroStrategy yang mulai membeli Bitcoin. Ya, mereka membeli Bitcoin tentunya di tahun 2020. Kita nggak tahu pastinya kapan, cuman dari newsnya sendiri, ini ya muncul ya dalam sejarah pertama kalinya MicroStrategy beli Bitcoin senilai 8,8 triliun dan berita ini dipublikasikan. Nah, MicroStrategy adalah perusahaan intelijen yang tugasnya untuk mata-matai atau menjadi detektif. Jadi semacam itulah, teman-teman. Jadi karena ada perusahaan yang sudah mulai mengakumulasi Bitcoin atau menjadikan Bitcoin sebagai alat investasi, ini tentunya bisa mengundang para investor lain untuk masuk. Dan kalau kita lihat di sini dari pergerakannya, memang Bitcoin sempat drop di bulan September 2020 dan akhirnya mendapatkan titik rally kembali di bulan Septembernya. Dan harga saat itu Bitcoin ada di kisaran 9 ribuan sampai 10 ribuan gitu. Dan di bulan awal dari Januari ya, Januari 2021, Bitcoin itu sudah mencapai level 29.000 dolar. Jadi itu adalah bisa dibilang awalnya kenapa Bitcoin bisa rally. Jadi karena ada sentimen yang sangat positif di tahun lalunya, dan kita akan bahas pembahasannya lebih khusus di tahun 2021-nya aja. Mungkin kalau videonya bagus atau bisa bermanfaat, teman-teman boleh untuk klik like. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau apapun, bisa tulis saja di kolom komentar. Nah, jadi 2021 ini merupakan bisa dibilang titik puncak dari pergerakan Bitcoin selama dia ada di market sekitar 12 tahunan terakhir. Jadi untuk sentimen-sentimennya di awal-awal dari bulan Januari itu nyaris benar-benar nggak ada, teman-teman. Cuman pergerakan daripada Bitcoin saat itu memang lagi bagus-bagusnya, market lagi naik-naiknya. Jadi ada beberapa news tentunya yang mempengaruhi kenapa market Bitcoin bisa naik. Cuman dari news-news itu ya seperti biasa lah, paling news-news yang kemarin diulang-ulang kembali. Dan untuk news yang paling berpengaruh itu baru muncul di bulan Maret, teman-teman. Jadi Maret tanggal 28 ini mulai ada sentimen yang sangat positif. Ya, ini keluar dari Elon Musk. Jadi Elon Musk itu izinkan pembelian mobil listrik Tesla menggunakan Bitcoin.
Nah, kalau kita lihat dari korelasi pergerakan harga waktu di bulan Maret, itu Bitcoin memang benar-benar ada di puncak-puncaknya. Kalau kita lihat di sini setelah news itu muncul di sekitaran bulan Maret ya, berarti di kotak yang ini ya pergerakan Bitcoin memang sangat-sangat bisa dibilang sudah mendekati area puncaknya yang terjadi itu di bulan April, teman-teman. Jadi waktu news daripada Elon Musk ini muncul, mobil Tesla itu sudah bisa mulai dibeli dengan Bitcoin. Bitcoin itu langsung rally luar biasa di 14 Maret ini sudah menjadi puncaknya dan kemudian mengalami koreksi karena memang posisi yang sudah jenuh untuk naik. Nah, setelah itu di bulan di bulan April ini Wall Street ya. Beritanya dari Wall Street bagaimana Coinbase ini merupakan exchange perdagangan kripto yang terkenal di Amerika itu IPO, teman-teman. Jadi ketika Bitcoin itu sempat mengalami koreksi di bulan Maret dan di bulan April kembali muncul news kalau Coinbase itu IPO, jadi pergerakan market kripto itu sudah mencapai puncaknya waktu itu. Jadi di puncaknya ini benar-benar banyak yang melakukan aksi taking profit terhadap market kripto. Nah, kemudian market kripto sempat drop nih sebentar di bulan Mei. Jadi lumayan dalam kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi pada market kripto itu sekitar 27% waktu dia mencapai puncak di bulan April. Nah, setelah itu di bulan-bulan berikutnya ini adalah tahunnya bisa dibilang meme coin ya. Bagaimana Dogecoin itu mendapatkan sentimen positif di bulan April oleh Elon Musk, teman-teman. Jadi karena sentimen ini, pergerakan daripada Dogecoin, kita bisa lihat di sini bagaimana sebelumnya di bulan April, Dogecoin itu hanya ada di kisaran level 0,05 dan berhasil rally luar biasa sampai ke 0,75 dolar. Dan untuk peningkatan yang terjadi waktu itu ada di kisaran 1000%. Jadi benar-benar banyak yang menjadi orang kaya baru waktu itu di bulan April dan ini sangat-sangat cepat waktunya. Jadi kelihatan di sini dari sekitar 5 April aja harganya masih di kisaran 0,05 dan puncaknya di bulan Mei tanggal 7 dan dalam sebulan aja Dogecoin itu naik sekitar 1000%. Meskipun akhirnya setelah itu market sudah jenuh ya. Di sini kelihatan dari volumenya saja sudah sedikit dan akhirnya Dogecoin itu mulai kebanting nih, banyak yang melakukan penjualan terhadap Bitcoin. Jadi memang luar biasa sekali pengaruh dari Elon Musk. Jadi di sini dia nge-tweet SpaceX is going to put a literal Dogecoin on a literal moon. Jadi ya intinya Bitcoin ataupun Dogecoin itu akan dibawa ke bulan nih. Nah, dibawa ke bulan itu menyebabkan harganya itu justru melambung tinggi. Nah, jadi setelah itu waktu kejadian Elon Musk pom-pom Bitcoin di bulan April, ya kita tahu market itu lagi nggak begitu bagus ya. Market crypto drop, market Bitcoinnya drop, dan Dogecoin sendiri juga drop sangat-sangatlah dalam. Kalau kita lihat di sini penurunan di bulan April saja untuk Dogecoin itu sampai ke 74%. Jadi penurunan yang sudah sangat-sangat dalam. Nah, next untuk news di bulan Mei itu sangat tidak bagus. Jadi Elon Musk stop pakai Bitcoin untuk membeli Tesla. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, bagaimana sebelumnya Elon Musk itu kasih tanda bahwa dia sudah memberikan izin untuk menggunakan Bitcoin untuk pembelian mobil Tesla. Tapi dia tiba-tiba berubah pikiran di bulan Mei dan harga kripto itu jatuh, teman-teman. Dan benar saja ketika news itu muncul di bulan Mei, market kripto itu sempat mengalami drop. Drop awalnya itu cuma sampai di minus 22% saja. Tapi news dari Elon Musk tersebut yang melarang atau stop untuk pakai Bitcoin untuk membeli Tesla itu diiringi lagi oleh news yang baru saja masuk, yaitu China larang kripto, harga Bitcoin hancur lebur. Jadi di China sendiri itu pemerintahnya melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kripto seperti mining atau transaksi pada kripto juga, dan kemudian untuk institusi seperti bank-bank itu juga bisa dibilang dilarang ya untuk menggunakan Bitcoin untuk alat
transaksi, spekulasi, ataupun kegiatan usaha di sana. Nah, ini menyebabkan Bitcoin itu mengalami penurunan yang parah waktu di bulan Mei. Jadi, seperti yang kita tahu kalau tanggal ataupun tahun 2027, Cina ini sudah pernah melakukan blokade untuk penambangan dari Bitcoin. Jadi sebelumnya memang Cina ini sudah pernah melarang, cuman newsnya muncul lagi dan muncul lagi. Akibatnya apa? Kalau kita cek di bulan Mei saja penurunan Bitcoin itu sudah hampir 50%. Dan kalau dari analisa teknikalnya sendiri, waktu itu Bitcoin itu memang membentuk sebuah pattern, yaitu head and shoulders di sini. Jadi kelihatan di sini adalah left shoulders, kemudian head-nya, dan di sini ya right shoulders. Head and shoulders adalah pola pembalikan arah. Dan benar saja ketika pola ini terbentuk, market crash teman-teman. Jadi marketnya udah mulai drop lagi. Dan selama itu Bitcoin itu benar-benar lesu. Perdagangannya, pergerakannya itu cenderung mengalami penurunan kalau kita lihat di sini. Jadi selama 1, 2, 3, ya kisaran 2 bulan gitu, market crypto itu benar-benar dalam fase sideways, cenderung agak turun. Jadi berkat news daripada China ini yang melarang kripto itu membuat market waktu itu drop. Dan kemudian hembusan nafas angin segar itu mulai muncul lagi. Waktu itu ada tren ya, yaitu Plan B yang meramalkan bahwa Bitcoin itu akan menuju 100.000 dolar. Jadi terbukti dengan beberapa tweet-tweetnya di bulan Mei ini berhasil untuk menggairahkan kembali market kripto. Banyak orang yang berspekulasi dan juga berharap bahwa market kripto akan segera rebound, teman-teman. Jadi ya, kita bisa lihat dari pergerakan chartnya bagaimana di bulan Mei ketika market itu benar-benar ketakutan nih. Jadi pergerakan market kripto itu belum terlalu bisa dibilang belum ada tanda-tanda pulih lah kalau kita lihat. Bahkan tanda-tanda pulihnya itu baru muncul ketika pergerakan kripto di bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini memang benar-benar fasenya sudah jenuh untuk turun lagi, teman-teman. Kalau kita lihat memang pergerakan market crypto ini cenderung agak turun ya. Jadi turun, naik, turun, naik, turun, naik, tapi punya kecenderungan untuk mengalami fase penurunannya. Nah, setelah tweet terakhir dari Plan B, kemudian Elon Musk tiba-tiba datang dengan kabar yang menggembirakan lagi. Jadi di bulan Juni lebih tepatnya, Elon Musk bakal izinkan lagi beli Tesla pakai Bitcoin. Jadi ya kita lihat news yang kemarin Tesla itu melarang. Terus tiba-tiba di news yang baru Elon Musk kembali untuk mengizinkan menggunakan Bitcoin. Nah, ketika news muncul di bulan Juni, market itu masih belum pulih, teman-teman. Jadi market masih dalam kondisi downtrend ya kalau kita lihat di sini. Dan di sini ya ini kembali di bulan Juli news yang sama dimunculkan kembali. Jadi Elon Musk izinkan lagi beli Tesla pakai Bitcoin. Kapan? Jadi news yang kemarin di bulan Juni ini baru ancang-ancang aja bahwa Elon Musk akan mengizinkan menggunakan Bitcoin untuk membeli Tesla. Cuman di bulan Juli ini kembali seperti diberikan konfirmasi lagi. Nah, market itu masih belum gerak waktu itu dan kita tahu kalau momentumnya itu baru muncul ketika pergerakan market crypto itu di bulan Juli ya. Jadi terlihat dalam pergerakan yang namanya falling wedge. Di sini merupakan pola reversal pattern. Jadi kelihatan waktu Bitcoin itu dapat breakout dari area 35.000 dolar, market crypto kembali melanjutkan rally-nya di tahun-tahun berikutnya. Jadi memang news-news seperti ini itu kadang dibutuhkan untuk ada supaya ya nggak kosong aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa indikator kemarin waktu di chart ya, itu kalau kita misalkan gunakan moving average convergence divergence, sebenarnya waktu di bulan Juli ini pola yang terbentuk itu adalah ya kenaikan ya, atau kita bilangnya bullish divergence. Jadi dari indikator sendiri udah ngasih ancang-ancang untuk naik dan memang terkonfirmasi baru terjadi di bulan Juli. Meskipun newsnya sebenarnya waktu itu nggak terlalu mendukung, teman-teman. Dan sudah
Kemudian di bulan September ini ada good news lagi dari El Salvador yang mulai melegalkan pembayaran menggunakan Bitcoin. Nah, El Salvador merupakan negara yang nggak bisa dibilang negara besar, cuman sangat berpengaruh juga waktu terjadi akumulasi yang besar-besaran ketika Bitcoin itu di bulan September. Jadi di bulan September setelah rally yang terjadi dari bulan Juli ya, di bulan Agustus ini benar-benar jarang ada news yang bisa meyakinkan market. Cuman memang sentimennya baru muncul di bulan September. Waktu itu kenaikan dari market kripto kalau kita cek di sini dari bulan September saja itu sekitar 12% selepas munculnya berita bahwa El Salvador itu melegalkan Bitcoin. Cuman nggak berlangsung lama ketika presidennya mengumumkan legalnya market ataupun ya perdagangan di El Salvador menggunakan Bitcoin, Bitcoin itu benar-benar kena tampar teman-teman. Jadi kayak em, ada beberapa pihak yang mungkin nggak seneng kalau ada negara yang melegalkan Bitcoin. Jadi kena banting lagi. Jadi waktu itu El Salvador yang baru saja mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran itu benar-benar terpukul. Jadi didam lagi market di bulan September ini benar-benar penuh drama. Kemudian agak rebound sedikit. Kemudian didam lagi di bulan Septembernya. Dan di bulan Oktober market kembali mengalami rally. Dan waktu itu sudah ada beberapa news yang agak-agak kurang baik. Salah satunya itu adalah ancaman bangkrutnya Evergrande Cina. Ini adalah perusahaan properti ya, perusahaan properti tapi dia punya banyak bisnis lainnya juga. Nah, perusahaan ini itu adalah perusahaan dari China yang mana sudah banyak sekali memiliki hutang. Jadi perusahaan ini tuh gagal untuk bisa dibilang gagal untuk membayar bond atau surat utang negara mereka sehingga menyebabkan waktu itu memang ekonomi lagi nggak bagus. Jadi itu adalah tanda awal sebenarnya terhadap dari efek yang terjadi saat ini di tahun 2022 ini. Mungkin teman-teman pasti nggak asing dengan news-news seperti tapering, kemudian krisis yang terjadi, inflasi, dan lain sebagainya. Jadi news yang sudah muncul ketika Evergrande ini dinyatakan bangkrut, ini sebenarnya adalah efek yang ditimbulkan daripada krisis yang terjadi waktu COVID. Jadi COVID-19 itu sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dari tahun 2019, 2020, 2021, ya kira-kira 2 tahun lah kurang lebih. Nah, ini itu berdampak sangat hebat terhadap properti ya, bisnis-bisnis properti, di mana orang-orang itu malah nggak suka membangun rumah ketika masa krisis, karena buat makan aja susah, apalagi mau bangun rumah. Jadi ya simpelnya kayak gitu. Nah, ini menyebabkan menurunnya pendapatan dari perusahaan Evergrande. Nah, karena cabang bisnisnya itu banyak, Evergrande nggak mampu untuk mempertahankan bisnis yang sudah mereka bangun, dan akhirnya runtuhlah perusahaan besar ini. Waktu itu juga di bulan tadi newsnya itu di September ya. Jadi waktu di bulan September itu market ya di sini ya, market itu juga mengalami penurunan setelah news tersebut dan mendapatkan momentum kembali untuk bangkit. Nah, setelah itu ada lagi news yang bagus, yaitu bagaimana Facebook itu berubah nama menjadi Meta. Nah, di November ketika Facebook berubah nama jadi Meta, ini merupakan tahun-tahunnya koin-koin NFT yang berbasis metaverse. Salah satunya adalah Decentraland. Yang lain ada kayak Alice, kayak Sandbox ya, The Sandbox, dan itu bener-bener gila teman-teman. Jadi kenaikan yang ditimbulkan daripada news daripada metaverse ini benar-benar membuat harga dari Decentraland itu naik sekitar 600% hanya dalam beberapa hari saja. 1, 2, 3 hari teman-teman. Jadi 3 hari ini merupakan candle yang sangat panjang yang terjadi di koin Decentraland atau kodenya adalah mana ya. Dan ini benar-benar tahunnya koin-koin metaverse. Di tahun ini juga banyak sekali bermunculan untuk koin-koin yang berbasis games, terutama games-games yang berbau metaverse. Kemudian peralatan-peralatan kayak VR itu juga mulai muncul di tahun di bulan November 2021 ini. Jadi itu adalah masa-masa kejayaannya, tapi sekarang ya market udah jenuh ya.
jenuh dan kebanting lagi. Masuk lagi kembali ke harga normal karena memang hype yang terbentuk itu bukan karena projectnya yang sudah jalan, hanya saja karena news-news yang muncul. Jadi itu menyebabkan market benar-benar FOMO. Jadi itu kemudian ini adalah kripto-kripto metaverse ya yang menjadi kapitalisasi. Mungkin teman-teman yang belum tahu, seperti yang aku bilang tadi ada Decentraland atau Mana, kemudian juga ada Axie Infinity, terus ada Theta yang kena pengaruh juga, The Sandbox, dan juga Engine. Jadi beberapa koin tersebut itu benar-benar kena sentimen positif dengan berubahnya Facebook menjadi Meta. Jadi bulan November itu merupakan eranya dari Metaverse. Nah, kemudian di bulan yang sama, di bulan November, itu juga ada beberapa kasus penipuan. Setelah sebelumnya itu ada di Poly Network, dan sekarang juga kena Squid Game. Dan di tahun-tahun kemarin itu juga Binance kayaknya sempat kena hack juga. Dan ya, Squid Game ini yang paling populer sih waktu itu. Jadi, koin yang kena rug pull bisa dibilang. Jadi, pertama koin ini dibentuk, kemudian dibikin hype. Jadi hype-nya itu karena sebuah film dari Korea yang namanya adalah Squid Game. Jadi terinspirasi dari film tersebut, mereka juga membuat koinnya nih. Nah, koinnya ini benar-benar hype, banyak orang yang FOMO masuk ke situ dan akhirnya kena rug pull. Jadi rug pull itu koinnya itu benar-benar dari 100 itu turun ke 0. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi penurunan koin itu sekitar 100%. Dan koinnya itu benar-benar nggak bernilai saat ini. Karena memang eh, yang punya koin atau yang mayoritas pemilik koin itu benar-benar menjual koin ini di harga yang rendah. Sehingga harganya drop. Di market banyak sekali yang punya koin tersebut. Karena ketidaklangkaan koin tersebut, harganya turun, market makernya kabur, dan market makernya udah cuan banyak. Banyak orang yang rugi karena ini. Ya, itu adalah sebuah news yang buruk ya. Nah, selain itu di bulan November ini juga adanya ETF yang masuk. Jadi ETF ini merupakan exchange trade fund ya, yang mana ETF ini kayak reksadana gitu, reksadana saham gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah atau yang sudah mulai untuk membuat atau memperdagangkan ETF mereka. Tentunya nggak semua perusahaan itu sudah berhasil mendapatkan izin, tapi ada beberapa kayak ProShare itu sudah bisa, terus Valkyrie Valkyrie Bitcoin Strategy, Grayscale itu masih kayaknya dalam tahap pengkajian. Jadi nggak semua perusahaan yang ada di sini itu sudah legal untuk memperdagangkan ETF mereka. Jadi waktu di bulan November itu adalah fase penurunan yang terjadi pada market kripto sebenarnya, meskipun ada sentimen-sentimen kayak ETF. Jadi ETF ini ibaratnya kayak teman-teman beli reksadana saham mereka. Nah, kemudian karena teman-teman itu belinya di ataupun dalam bentuk reksadana, itu berarti bisa meningkatkan harganya atau meningkatkan permintaan daripada Bitcoin-nya. Karena kan perusahaan manajer investasi dari ETF ini tentunya butuh untuk menyalurkan dana yang diterima oleh nasabah atau yang diterima dari nasabah itu untuk dibelikan kripto, khususnya adalah Bitcoin. Jadi diharapkan dengan adanya produk ini, ya market kripto itu bisa mendapatkan demand yang lebih banyak. Tapi ternyata market kripto nggak bergerak, teman-teman. Kemudian juga di bulan November itu ada beberapa good news. Salah satunya adalah Taproot yang terjadi pada Bitcoin. Jadi Taproot ini kayak peningkatan sistem daripada Bitcoin sehingga transaksinya cenderung lebih cepat. Kemudian ya bisa lebih murah, lebih hemat biaya ya untuk melakukan transaksinya. Jadi ini adalah salah satu sentimen yang bagus, dan salah satu juga adalah munculnya pengembangan dari Ethereum yang akan beralih dari proof of stake ke proof of work. Kalau di tahun 2022 ini memang sudah jalan nih teman-teman, namanya adalah The Merge. Jadi Ethereum sendiri sudah melakukan improvement proposal. Jadi proposalnya sudah diajukan ketika bulan November lalu dan masih dalam bentuk pengkajian. Cuman news ini juga membawa dampak positif terhadap fundamental daripada Ethereum, meskipun ya pergerakan harganya juga nggak naik waktu itu. Dan yang terakhir itu adalah di bulan Desember, di mana sangat mengejutkan alasan Elon Musk
habis jual saham Tesla. Jadi Elon Musk di bulan Desember ini menjual saham Tesla ya. Dan kalau kita mengikuti newsnya juga sekarang dia membeli saham Twitter. Pertanyaannya adalah kenapa Elon Musk menjual saham Tesla? Nah, karena ataupun terkait dari cuitan tersebut, itu aku sempat buat salah satu announcement di komunitas Telegram. Jadi di sini aku bikin di bulan Desember ya. Di bulan Desember aku melihat beberapa pola yang nggak bagus terhadap market crypto setelah market crypto itu drop cukup signifikan. Kalau kita lihat di sini polanya kayak bentuk rising wedge. Jadi inilah salah satu pola bearish. Kemudian salah satunya juga yang menjadi concernku adalah terjadinya regular bearish divergence. Jadi dari indikator sendiri udah ngasih tanda penurunan, bahkan di histogram daripada MACD itu juga sudah mulai tanda merah. Dan disitu aku buat announcement di bulan Desember tanggal 6 ini. Jadi ya ini kayak curhat gitu. Jadi secara makro aku bilang kita dihantui oleh varian baru ya. Waktu itu ada COVID-19, kemudian ada rencana tapering The Fed yang sudah mulai kejadian di tahun 2022 ini. Kemudian juga ada kejadian sebelumnya yaitu Evergrande dan juga isu Tesla yang menjual sahamnya. Dan saham-saham Wall Street waktu itu sudah mulai mengalami penurunan juga. Dan aku bertanya ada apa sebenarnya. Jadi di sini aku mengajak buat teman-teman untuk siap untuk punya cash nih. Jadi cash is a king. Ya, market benar-benar drop waktu itu ya. Kalau kita lihat, kalau kita review lagi dari pergerakan dari market crypto waktu di bulan Desember terakhir, itu memang pergerakannya agak punya kecenderungan dalam bentuk rising wedge di sini. Dan memang benar, setelah pola dari rising wedge ini terbentuk, ya market crypto drop sampai saat ini teman-teman. Dan sekarang itu lagi menjalani fase-fase sulitnya, sideways yang sangat parah. Bitcoin itu masih di kisaran 30 ribu dolar. Setelah sebelumnya dia sudah capai all time high. Waktu itu waktu di all time high ini adalah newsnya dari El Salvador. Jadi ada di kisaran 68.000 dan market crypto drop dan sampai saat ini itu masih berjuang untuk naik. Jadi demikianlah beberapa news dan kita juga sudah hubungkan dengan pergerakan harga yang terbentuk dari Bitcoin. Jadi sekarang teman-teman harus tahu ya kalau market crypto memang sedari dulu memang seperti ini, naik dan turun. Dan setelah review aku tadi itu ataupun highlight yang terjadi di tahun 2021 ini, semoga teman-teman bisa lebih aware lagi, lebih paham lagi terhadap market crypto bahwa inilah resikonya. Dan market crypto secara history itu sudah naik sampai ribuan persen. Jadi kalau teman-teman hari ini baru masuk dan merasakan crash yang terjadi, ini baru awal saja. Kalau kita lihat market crypto di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah mengalami crash berkali-kali teman-teman. Maka dari itu tetap hati-hati di market crypto, nggak ada yang pasti. Um, Bisa jadi ini adalah sebuah hal yang positif atau hal yang buruk atau ya biasa aja sebenarnya. Jadi um, ya itu saja. Jadi nggak terlalu banyak. Semoga bisa bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka kontennya untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram seputar investasi. Teman-teman boleh cek di Telegram bagi yang punya. Bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.